Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, let's I introduce myself. My name is Fitri Ayu. I'm from TBA 5A. My name is 20, 30, 10, 41. So, right now I will explain about my teaching device. First, I want to say thanks to Miss Miss Tita Elinda and Mr. Romy Febrianto because already guide us for doing our final project for CMD subject. Okay, first I will explain my teaching device. Let's I convert to bahasa Indonesia. Jadi pertama untuk perangkat ajar ini terdiri dari beberapa perangkat. Yang pertama yaitu kalender pendidikan. Jadi kalender pendidikan ini berfungsi sebagai pedoman kita untuk membuat modul ajar. Maksudnya kita akan membuat modul ajar dan modul ajar itu disesuaikan dengan kalender pendidikan di mana di sini sudah tersedia hari-hari aktif siswa yang dapat kita gunakan untuk mengajarkan modul ajar yang telah kita buat. Dan kita lihat di sini dibagi jadi 2 semester, yaitu semester ganjil dan semester genap. Jadi di sini kita juga akan merancang kapan mereka akan belajar dan kapan mereka akan mengadakan ujian. Selanjutnya ada di bawahnya itu adalah program tahunan, di mana program tahunan itu berfungsi sebagai kita sebagai guru untuk mengajarkan apa saja yang akan diajarkan selama setahun pelajaran tersebut. Dan di sini ada beberapa dalam program tahunan itu terdapat tujuan pembelajaran dan materi pokok pembelajarannya yang nantinya akan diberi kode, lalu lanjut ke program semester. Jadi dalam program semester ini berisikan tentang apa saja capaian pembelajaran pada fase yang kita ajarkan, yang mana di modul saya akan capaian pelajaran untuk fase E untuk anak SMA kelas 1. Jadi tujuan pembelajaran materi pokoknya sama dengan bulan kapan mereka akan mempelajari tersebut telah tersedia dalam program semester tersebut. Dan apa saja materi yang akan mereka pelajari selama semester itu. Dan di sini juga terdapat kapan mereka akan mengadakan ujian midnya dan juga ujian akhir semesternya dan kapan mereka akan libur di dalam program semester tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang CP. CP ini digunakan sebagai pedoman apa yang akan diharapkan siswa setelah mereka mempelajari mata pelajaran tersebut. Contohnya untuk bahasa Inggris. Jadi CP mereka di sini itu siswa diharapkan bisa contohnya, misalnya siswa dapat memahami tentang teks naratif atau deskriptif, eksposisi, pokoknya itu berisikan apa yang diharapkan siswa itu setelah mereka mempelajari mata pelajaran tersebut berdasarkan fase yang ada. Di dalam CP itu ada elemen-elemennya. Apa saja elemennya? Yaitu ada menyimak, membaca, memeriksa, berbicara, menulis. Jadi setiap elemen itu memiliki capaian pembelajaran yang berbeda-beda. Selanjutnya, untuk fase E, capaian pembelajaran yang dikembangkan, peserta didik itu diharapkan dapat menggunakan teks lisan, tulisan visual dalam bahasa Inggris untuk berkomunikasi sesuai dengan situasi tujuan. Dan teksnya itu berupa teks yang ada di GPA, yaitu seperti deskriptif, prosedur, eksposisi, recount, report, dan lain-lain. Dan capaian pelajaran per elemennya ada menyimak berbicara, membaca memeriksa, lalu ada menulis mempresentasikan,
Dan itu. Selanjutnya pemetaan capaian pembelajaran pada fase E. Kita lihat pada fase ini ada CP-nya. CP-nya itu bisa jadi dapat memahami dan menggunakan pemakaian descriptive text karena saya memilih descriptive text dalam modul ajar yang akan saya buat. Dan dari capaian pembelajaran itu kita breakdown kan CP-nya itu menjadi CP breakdown yang mana kita dapat langsung ambil kita penggal-penggal setiap kata kerjanya yang mana ada kata kerja memahami, mendeskripsikan, membuat, memproduksi, dan kita pindahkan ke CP breakdown. Begitu juga pada capaian CP per elemennya. Ada yang menyimak, berbicara, ada yang membaca, memisah. Dari CP yang dibuat itu nanti dipenggal-penggal berdasarkan kata kerjanya yang ada membaca, lalu dipindahkan ke CP breakdown-nya. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Dalam tujuan pembelajaran ini juga terdapat CP pada fase E. Sama seperti tadi, mana CP yang dari fase E yang dikembangkan tadi itu di breakdown-kan lagi menjadi CP breakdown. Lalu yang CP parlemennya juga di breakdown-kan. Ini adalah tabel tujuan pembelajaran bahasa Inggrisnya yang mana diberikan alokasi waktunya tuh setiap minggunya tuh 4 jam pelajaran. Dan yang mana di sini juga dibuatkan tujuan pembelajaran yang mana kita ambil dari CP breakdown tadi. Yang diberi kode di sini kodenya 10.1, 10.2, 10.3 dan sampai 10.5. Yang mana tujuan pembelajaran itu peserta didik membaca teks deskriptif yang telah disajikan, mampu untuk menganalisis, peserta didik mampu memaparkan, peserta didik mampu mempresentasikan, disediakan deskriptif teks, peserta didik mampu menganalisis, lalu peserta didik mampu menyusun sebuah teks tersebut. Di mana TP ini diturunkan dari CP tadi yang di breakdown-kan tadi. Alur ATP. ATP ini adalah berasal dari kan tadi ATP itu kita jadikan ATP, kita rancang ATP dari TP tadi. Dan di sini juga disediakan ada tabel CP fase E-nya, lalu breakdown-kan sama seperti yang di atas tadi. Lalu untuk tabel ATP-nya kita rancang dari TP tadi, kita buat apa saja alur tujuan pembelajaran yang akan dilakukan selama per jam per hari mata pelajaran. Ya, setiap alokasi waktunya itu 4 CP. Lalu misalnya untuk 10.1 ATP-nya itu dipadankan ke beberapa teks deskripsi untuk para siswa agar dapat mengetahui tujuan teks itu tuh untuk per minggunya. Jadi alokasi waktunya itu per minggunya 4 CP. Lalu selanjutnya ini adalah untuk kelas 10 ada tujuan pembelajaran pada fase E. Karena kelas 10 itu adalah fase E. Pada peserta didik dapat memahami isi dan struktur dari teks deskriptif yang disediakan dan mampu membedakan beberapa teks deskriptif yang digunakan. Dapat menyusun sebuah teks deskriptif serta mempresentasikan hasil dari proses pembuatan teks deskriptif. Perkiraan jumlah CP itu ada 20 untuk per semester ya. Kata frasa kunci physical description. Lalu ada topik konten intinya itu adalah descriptive text. Lalu sini juga ada profil pelajar Pancasila. Oke, selanjutnya analisis buku teks. Analisis buku teks ini saya memilih buku yang judulnya itu buku panduan guru bahasa Inggris Work in Progress untuk SMA kelas 10. Mengapa saya melakukan analisis buku? Karena sebagai guru kita sebelum kita menjadikan sebuah buku itu sebagai pedoman dalam pembelajaran, itu tuh kita analisis dulu apakah sesuai dengan kurikulum mereka atau belumnya.
Jadi dari analisis yang saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa buku ini bentar, lama sekali. Ya, dapat disimpulkan bahwa buku ini panjang kali. Ya, analisisnya saya lakukan dari bab awal sampai bab akhir sampai ke refleksi. Jadi kesimpulannya, elemen tujuan pembelajaran yang ada di buku ini tidak dijelaskan secara berurutan pada bagian alokasi waktu. Di sana dijelaskan bahwa setiap bab bisa diselesaikan dalam 7 sampai 8 kali pertemuan tatap muka. Tapi kalau dihitung lagi itu lebih, jadi tidak sesuai. Dan menurut saya buku ini kurang bagus untuk jadikan pedoman bahan ajar karena penyusunan bukunya itu agak membingungkan. Namun topik-topiknya itu menarik. Jadi disesuaikan dengan perkembangan zaman dan buku ini menyediakan berbagai teknik dapat digunakan guru dalam menyampaikan materi pada kurikulum mereka. Jadi bisa jadi referensi tapi agak membingungkan. Dan untuk modul ajar, ini adalah modul ajar saya. Modul ajar saya itu berisikan informasi umum, ada kompetensi awal, ada profil Pancasila, dan modul ajar ini saya jadikan menjadi bentuk flipping book. Jadi flipping booknya itu, bentar saya menggunakan aplikasi Haizen. Ini, kok payah sekali. Nah, ini flipping book saya. Jadi pertama ada covernya. Ini adalah dosen pembimbingnya yaitu Dr. Rita Elina MPD. Dan ini adalah materi yang akan saya ajarkan yaitu descriptive text yang mana temanya tentang grid athlete. Oke, pertama kita buka dulu flipping booknya. Flipping book ini saya buat di awalnya itu ada kompetensi awal yaitu apa yang diharapkan dari siswa. Siswa dapat mengidentifikasi dan menganalisis beberapa teks dalam bahasa Inggris dan mengetahui kosakata tentang descriptive text. Lalu tujuan pembelajaran dari modul ajar ini agar peserta didik mendengar dan membaca teks deskriptif yang telah disajikan, mampu menganalisis struktur dan bagian dari teks. Lalu setelah itu ada profil pelajar Pancasila di mana itu ada proyeknya. Dan dalam kurikulum Merdeka itu harus ada profil pelajar Pancasilanya. Selanjutnya ada materi pembelajaran di mana materi pembelajaran yang saya pilih itu tentang descriptive text. Terdiri dari materinya itu terdiri dari pengertian descriptive text, tujuan descriptive text, ada struktur kebahasaannya, dan language feature atau ciri-ciri kebahasaannya. Lalu untuk metode pembelajaran di modul ini, dalam melakukan pelajaran kelas, dibutuhkan sarana yaitu sarananya ada buku, ada internet, ada media, juga dibutuhkan media seperti proyektor, komputer, slide PPT, lalu ada sumber alternatif, dan juga model pembelajaran yang akan digunakan dalam model ini adalah model pembelajaran GBA atau Genre Based Approach. Selanjutnya langkah-langkah pembelajaran. Oke, langkah-langkah pembelajaran. Dimulai dari kegiatan pendahuluan, di mana pendahuluannya berdurasi selama 10 menit. Guru membuka kelas dengan salam, berdoa, membaca, lalu guru mengatur posisi duduk siswa, lalu guru memberikan siswa motivasi. Motivasi ini sangat penting dalam kelas karena dengan adanya motivasi itu siswa akan tertarik untuk mengikuti pelajaran. Dan video motivasi itu harus berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari. Karena kita tentang descriptive text dan temanya tentang athlete, jadi videonya itu adalah video tentang atlet. Mungkin bisa dibuka.
Dan ini adalah linknya, kalau dibuka itu akan menuju ke YouTube. Di YouTube. Nah, mana tadi? Ini adalah link YouTube-nya. Nampaknya karena ya koneksi, jadi agak lama bukanya. Tapi intinya itu adalah video tentang atlet yang bisa memotivasi siswa. Selanjutnya, oke. Yes, ini. Balik lagi ke flipping book kita tadi. Selanjutnya kita masuk ke kegiatan inti. Kegiatan inti itu ada terdiri dari 4 tahap karena kita menggunakan Zandra Based Approach. Yang pertama BKOF. Kita perkirakan kegiatan inti itu ada 70 menit, kita bagi 3, jadi sekitar ada mungkin satu tahap 15 menitan. Jadi BKF-nya ada, kalau kita tuh menunjukkan gambar tentang atlet kepada siswa, lalu siswa itu disuruh menganalisis tentang apa kira-kira gambarnya gitu, dan siapa yang digambar itu. Mm. Lalu setelah itu, setelah dibangun pengetahuan siswa tentang tentang atlet di sini, lalu kita masuk ke dalam pengenalan MOT atau mengenalkan teks deskriptif itu kepada siswa. Bagaimana caranya? Kita dapat menunjukkan sebuah video tentang atlet yang mana adalah merupakan teks deskriptif yang dilisankan. Jadi audionya itu berupa teks deskriptif yang mana setelah mereka menonton video tersebut, mereka akan diarahkan untuk menjawab pertanyaannya berupa tabel. Dan untuk pengerjaannya, kalau di modul ini saya sudah menyediakan link Google Form-nya. Setelah itu mereka akan membahas jawaban dari pertanyaan tadi bersama-sama. Selanjutnya langsung masuk ke tahap G-code. J-code, yaitu Joint Construction of Text. Jadi di tahap ini siswa akan dikelompok-kelompokkan. Lalu di kelompok itu tersebut mereka dibagi menjadi 5 per kelompok. Mereka akan disuruh untuk membaca sebuah teks bersama-sama, menganalisis teks, lalu menjawab pertanyaan. Lalu setelah itu nanti mereka akan disuruh untuk menjawab pertanyaan yang ada di Google Form. Selanjutnya masuk ke tahap ICOT atau Independent Construction of Text. Jadi guru menyampaikan bahwa siswa setelah mereka melakukan kegiatan kelompok tadi, mereka akan mengajarkan atau membuat sendiri teks deskriptif tentang atlet sesuai dengan atlet favorit mereka, lalu mereka dapat mempresentasikannya di depan kelas. Lalu ada kegiatan penutup di sini. Jadi kegiatan penutup selanjutnya setelah melakukan tahap ini tadi ada kegiatan penutup yang mana kegiatan penutup itu ada 10 menit. Lalu dalam kegiatan penutup ini guru memberikan kesimpulan tentang materi yang telah dipelajari sebelumnya dan melakukan evaluasi, dan ini adalah asesmen yang dapat dilakukan setelah siswa itu mengerjakan individual assignment-nya atau group assignment. Ini adalah refleksi di mana siswa dan guru akan melakukan refleksi dengan mempertimbangkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah tercapai tujuan pelajarannya atau tidak. Lalu ada diferensiasi peserta didik yang mana diferensiasi peserta didik ini berdasarkan lingkungan belajar mereka. Jadi dibagi 3, ada yang sesuai yang prefernya itu ke dalam belajar di dalam kelas, ada yang di perpustakaan, ada yang di taman sekolah. Ini adalah bentuk contoh kegiatannya.
yang diskusi dari kelas. Ini dilakukan diferensiasinya ketika mereka tuh berada di tahap J-code atau Joint Constitution of Text. Um, jadi mereka dibagi kelompok berdasarkan minat belajar mereka di lingkungan mana. Jadi itulah modul ajar yang telah saya buat dan itulah presentasi dari saya. Terima kasih. Semoga sesuai dengan yang diharapkan dan saya mohon maaf jika banyak ada terdapat kesalahan. Saya Fitri Ayu pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.